Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jumpa dengan Ibu Zahra. Kita hari ini akan belajar mengenai mata pembelajaran biologi pada kelas 11, yaitu mengenai struktur dan jaringan tumbuhan. Struktur jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat pada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan dan fungsi organ tumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu menyajikan hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi definisi jaringan tumbuhan. Indikator yang kedua yaitu mengklasifikasikan macam-macam jaringan tumbuhan, baik itu jaringan meristem maupun jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai struktur dan fungsi jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, yang keempat menjelaskan tipe-tipe berkas pengangkut pada xilem dan juga flem. Nah, yang terakhir yaitu indikator 4.3.1 yaitu menyajikan pembuatan resum mengenai jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Nah, di sini nampak yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini pada jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas tentang jaringan tumbuhan lebih lanjut, kita harus tahu lebih dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan jaringan tumbuhan itu? Nah, jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Sehingga nanti dia akan menjadi jaringan tumbuhan. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asal terbentuknya dan berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan. Nah, pada berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Lalu, berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem juga dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan meristem apikal, kemudian jaringan meristem lateral, dan juga jaringan meristem interkalar. Lalu kita lanjut pada jaringan permanen. Jaringan permanen di sini dibagi lagi, diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, yaitu jaringan pelindung atau yang kita sebut dengan jaringan epidermis. Nah, yang kedua yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, yang ketiga jaringan penyokong atau jaringan penguat. Dan yang keempat jaringan pengangkut. Nah, perlu kita ketahui di sini terdapat konsep pada biologi yaitu kita harus mengetahui lebih dahulu yaitu perbedaan ciri-ciri jaringan meristem atau jaringan embrional dengan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pada jaringan meristem itu, dia tersusun oleh sel-sel yang masih muda. Sel-sel di sini dia masih aktif membelah. Artinya dia masih muda dan masih aktif untuk membelah. Nah, kemudian pada jaringan permanen, dia justru sel-selnya itu berasal dari sel-sel yang sudah dewasa. Artinya dia selnya sudah tidak aktif dalam membelah. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu tidak adanya ruang antar sel pada jaringan meristem. Di sini susunannya rapat, makanya dia tidak ada ruang antar selnya. Namun pada jaringan permanen, dia mempunyai ruang antar sel-selnya. Sehingga susunannya jaringan permanen itu lebih longgar daripada jaringan meristem. Karena dia mempunyai ruang antar sel. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada jaringan meristem. Jaringan meristem di sini dia mempunyai dinding sel yang tipis. Kemudian jaringan permanen perbedaannya yaitu di sini dia memiliki dinding sel yang tebal. Selanjutnya yaitu pada jaringan meristem atau jaringan embrional ini memiliki ciri-ciri banyak protoplasma.
dan juga memiliki vakuola yang kecil atau bahkan tidak ada vakuolanya di jaringan meristem ini. Kemudian memiliki nukleus yang besar. Lalu pada jaringan permanen atau jaringan dewasa, dia memiliki sedikit protoplasma dan vakuolanya besar, kemudian sel-selnya itu terkadang sudah mati atau tidak ada. Itu pada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, selanjutnya kita masuk pada jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Berdasarkan asal terbentuknya tadi, jaringan meristem terdapat dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah, di sini jaringan meristem primer, dia pada tumbuhan yang sel-selnya masih aktif membelah. Artinya dia masih aktif terus membelah. Nah, biasanya itu terletak di ujung batang dan ujung akar. Nah, pada jaringan meristem sekunder, dia justru terletak di dalam batang dan akar tumbuhan. Contohnya pada kambium. Nah, pada meristem primer tadi, dia meristem primer ini aktivitasnya akan menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan primer di sini yaitu pertumbuhan memanjang atau pertumbuhan vertikal yang menyebabkan akar dan batangnya memanjang pada tumbuhan tersebut. Nah, yang pada asal terbentuknya yaitu meristem primer ini berasal dari sel-sel inisial atau sel-sel promeristem. Artinya jaringan meristem yang telah ada sejak embrio. Kemudian pada meristem sekunder, dia terletak pada batang dan akar tumbuhan. Kemudian di sini meristem sekunder juga menyebabkan pertumbuhan sekunder. Artinya aktivitas dari meristem sekunder, dia akan menyebabkan pertumbuhan sekunder yang mengakibatkan batangnya itu melebar dan membesar. Jadi dia tubuhnya melebar atau membesar. Kalau yang pertumbuhan primer, dia justru memanjang. Nah, asal terbentuknya itu berasal dari sel-sel dewasa yang telah berubah fungsi menjadi sel-sel meristematik. Nah, selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan posisinya pada suatu tubuh tumbuhan. Nah, di sini saya contohkan yaitu pada pohon dikotil. Nah, di sini ada meristem-meristemnya, yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan juga meristem lateral. Meristem apikal, seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu terdapat pada ujung daun atau ujung akar, bisa juga pada ujung batang. Kemudian pada meristem interkalar, di sini dia terdapat pada pangkal ruas batang. Dan lanjut pada meristem lateral, dia pada kambium pembuluh. Lalu di sini bisa kita ambil definisinya, yaitu meristem apikal, yaitu menyebabkan pemanjangan pada batang dan akar. Di sini apikal itu memanjang. Lalu meristem lateral dia menyebabkan membesarnya batang. Misalnya pada dikotil. Nah, kemudian meristem interkalar menyebabkan pemanjangan ruas pada batang dan pembentukan bunga. Ini kalau meristem interkalar pada monokotil. Tetapi kalau pembentukan bunga dia hanya ada di batang dikotil. Nah, selanjutnya, kita kan tadi sudah belajar mengenai jaringan meristem. Nah, sekarang kita belajar mengenai jaringan permanen. Perlu kita ketahui, jika kita melihat suatu batang tumbuhan, lalu kita sayat melintang, maka terdapat struktur yang bisa kita lihat dari potongan sayatan melintang dari batang tersebut, seperti pada gambar. Nah, di sini sudah saya klasifikasikan kalau epidermis dia kotaknya kuning, yaitu sebagai jaringan pelindung. Kemudian kolenkim dan scarenkim termasuk pada jaringan penyokong atau penguat yang sudah saya beri warna abu-abu. Kemudian pada jaringan dasar terdapat empulur dan juga korteks yang masuk pada jaringan dasar. Kemudian jaringan pengangkut, di sini ada berkas pengangkut yaitu berupa silem dan juga fan yang saya beri warna hijau kotaknya. Nah, di sini selanjutnya yaitu macam-macam jaringan permanen. Nah, yang pertama yaitu jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini tersusun dari lapisan-lapisan sel yang menutupi permukaan organ akar, batang, daun, bunga, dan biji.
Artinya dia melindungi, menutupi semua bagian-bagian dari organ tumbuhan. Nah, fungsinya tentunya dia untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan, misalnya pengaruh dari suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat mekanik makanan. Kemudian ciri-cirinya yang bisa kita lihat yaitu dia terdiri dari satu lapis sel. Kemudian pada gambar tersebut bisa dilihat sel-sel tersusun rapat. Artinya dia satu sama lainnya, sel-selnya rapat. Kemudian bentuk selnya bervariasi, bisa bulat, memanjang, atau heksagonal. Kemudian dia selnya memiliki banyak vakuola dan protoplasma. Nah, yang kelima yaitu ketebalan dinding sel berbeda-beda. Yang keenam, dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Ini biasanya kita temukan pada tumbuhan xerophyt, itu tumbuhan kering. Nah, tumbuhan kering ini dia memiliki dinding sel epidermis yang mengandung kutikula yang lebih padat. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi penguapan. Kemudian kita belajar mengenai jaringan permanen, yaitu modifikasi jaringan epidermis. Nah, ternyata dari jaringan epidermis tadi memiliki modifikasi jaringannya menjadi bagian-bagian tertentu. Nah, yang pertama yaitu stomata. Stomata di sini yaitu berfungsi untuk proses transpirasi atau penguapan dan juga proses respirasi, yaitu keluar masuknya zat, ya, karbon dioksida dan oksigen. Nah, kemudian ada emergensia. Nah, emergensia ini merupakan tonjolan yang berasal dari luar lapisan epidermis maupun dari lapisan epidermis sendiri. Yang bisa kita contohkan yaitu yang pertama ada duri tempel pada bunga mawar. Nah, yang kedua ada rambut dari rambutan. Dan yang ketiga ada buah kecubung. Nah, kemudian spina. Spina di sini juga merupakan tonjolan, yaitu tonjolan dari bagian yang namanya stele. Spina itu biasanya tonjolan dari bunga kamboja, bunga bougainville atau bunga kertas. Nah, cara membedakannya yaitu pada emergensia dan spina. Kalau emergensia itu duri atau tonjolannya itu bisa kita cabut nih. Misalnya pada duri tempel pada bunga mawar itu bisa kita cabut. Nah, sedangkan kalau spina yang dinamakan spina dia tidak bisa dicabut durinya. Artinya kalau kita mencabut pada duri bunga kertas itu dia tidak bisa dicabut durinya. Nah, itu yang dinamakan spina. Kemudian kita lanjut lagi pada sel kipas. Nah, sel kipas merupakan untuk mengurangi air atau dia di sini untuk mengurangi penguapan air juga. Kemudian kita ada pada sel kersik. Nah, sel kersik ini merupakan struktur terkeras pada batang, biasanya pada batang tebu. Nah, kemudian ada litokis dan ada trikoma. Nah, kemudian ada filamen. Nah, filamen ini dia berfungsi untuk menyimpan air atau menimbun air sebagai ekskresi dalam tumbuhan. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai jaringan permanen yang kedua, yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau jaringan dasar ini adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup. Artinya dia sel-selnya masih hidup dengan morfologi yang bervariasi. Fungsinya pada jaringan parenkim ini yang pertama yaitu mengisi sebagian besar bagian tumbuhan. Dan yang kedua pada buah tentunya dia bersifat sebagai penyimpan cadangan makanan pada buah. Kemudian kita lihat pada ciri-cirinya. Pada sesuai dengan gambar, yang pertama, ciri-cirinya yaitu selnya hidup, berukuran besar, berdinding tipis, dan umumnya berbentuk polyhedron. Kemudian dia memiliki inti sel banyak dan banyak vakuola. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki ruang-ruang antar sel. Nah, yang keempat bersifat meristematik atau penting untuk regenerasi. Jenis-jenisnya nih, jenis-jenis jaringan parenkim itu terdapat 6, yaitu yang pertama parenkim asimilasi. Parenkim ini digunakan sebagai fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, kemudian yang kedua yaitu parenkim penimbun, yaitu berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, parenkim air. Misalnya itu pada tumbuhan lidah buaya, pada batangnya itu dia menyimpan air.
Nah, itu fungsi dari jaringan parenkim air pada tumbuhan. Nah, yang keempat yaitu parenkim udara atau aerenkim. Biasanya kita lihat pada tumbuhan eceng gondok. Dia berfungsi untuk menyimpan udara. Nah, di sini kemudian pada yang kelima yaitu parenkim pengangkut dan yang keenam parenkim penutup atau yang namanya bisa kita sebut dengan velogen. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai jaringan permanen yang ketiga, yaitu jaringan penyokong atau yang bisa kita sebut dengan jaringan penguat. Adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh suatu tumbuhan. Dia bisa menunjang batang dari suatu tumbuhan. Makanya dia di sini disebut jaringan penyokong. Nah, fungsinya dia dapat menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, kemudian melindungi embrio dalam biji, lalu melindungi jaringan pengangkut dan memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim udara tadi. Kemudian ciri-cirinya yaitu dinding selnya tebal dan kuat. Nah, kolenkim ini dengan sklerenkim merupakan bagian dari jaringan penyokong. Ini jaringan penyokong itu ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dan terus-menerus berkembang. Nah, kalau sklerenkim dia justru jaringan penguat pada organ yang telah berhenti tumbuh dan berkembang. Begitu. Ciri-cirinya yaitu pada kolenkim sel-selnya hidup. Ukuran dan bentuk selnya beragam, kemudian penebalan dinding tidak merata. Nah, isi selnya dapat mengandung kloroplas dan ranin. Kemudian kita lanjut pada ciri-ciri sklerenkim, yaitu sel-selnya telah mati, dinding selnya tebal dan mengandung lignin. Bersifat kenyal, tidak mengandung protoplas, dan terdapat dua jenis serabut, yaitu serabut sklerenkim dan sklerait atau sel-sel batu. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu pada kolenkim yang tengah dan juga pada sklerenkim yang sebelahnya. Nomor 3. Nah, kolenkim di sini dia memiliki penebalan dinding. Ya, bisa kita lihat pada gambarnya, dia dindingnya menebal tapi tidak merata. Lalu pada gambar yang sampingnya, yaitu jaringan sklerenkim, dia memiliki penebalan. Tetapi dia penebalannya merata, bisa kita lihat dia berwarna ungu-ungu. Nah, itu merupakan penebalan dari jaringan sklerenkim, artinya dia merata. Bedanya seperti itu secara struktur. Nah, kemudian kita belajar mengenai jaringan permanen yang keempat nih, jaringan pengangkut yaitu xilem dan juga phloem. Sudah tidak asing lagi, yaitu ada jaringan pada tumbuhan yang tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat hasil fotosintesis. Nah, itu merupakan definisi dari jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini spesifikasinya ada dibagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan juga jaringan phloem. Jaringan xilem itu terdiri dari sel mati, dinding selnya tebal mengandung lignin. Fungsinya yaitu mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju bagian-bagian tumbuhan, terutama daun. Nah, kemudian komponennya yaitu pembentuk xilemnya, yaitu ada unsur trakeal, serat xilem, dan parenkim xilem. Nah, kita lanjut pada yang phloem. Kalau phloem ini, dia selnya ada yang hidup dan juga ada yang mati. Dia ini fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Komponennya yaitu ada unsur tapis, sel pengiring, serat phloem, parenkim, phloem, dan serat albumin. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu jaringan permanen, yaitu tipe-tipe ikatan pembuluh pada jaringan pengangkut xilem dan juga phloem. Bisa kita lihat gambar yang pertama, bahwa tipe-tipe bekas pengangkut itu ada tipe bekas pengangkut kolateral. Bisa kita lihat gambar yang paling tengah. Nah, kolateral di sini dibagi menjadi dua, yaitu kolateral terbuka dan tertutup. Kalau yang terbuka, dia terdapat kambium di antara phloem dan juga xilemnya. Bisa kita lihat phloemnya itu yang berwarna kuning dan xilemnya berwarna orange. Kemudian kalau yang kolateral tertutup, dia tidak terdapat kambium di antara phloemnya dan juga xilemnya. Lanjut kita pada tipe bekas pengangkut yang bikolateral. Kalau bikolateral ini, xilemnya terdapat di antara phloem. Jadi phloemnya itu ada phloem bagian luar, xilem, kemudian ada phloem bagian dalam.
Kemudian ada tipe bekas pengangkut lagi yaitu namanya amfikibral. Amfikibral di sini dia silemnya terdapat di antara flem. Jadi dia silemnya berada di tengah-tengah flemnya. Nah, kemudian amfifasal dia flemnya berada di tengah-tengah silemnya. Kemudian kita lanjut pada tipe-tipe selanjutnya yaitu radial. Radial di sini dia silem dan flemnya itu letaknya berselang-seling menurut diameter dari suatu garis tumbuhannya, batangnya. Nah, kesimpulannya yaitu pada pembelajaran kali ini yaitu jaringan tumbuhan memiliki struktur dan fungsi berbeda-beda dalam mendukung kelangsungan hidup tubuh tumbuhan. Berdasarkan tipe struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi hari ini, Ibu Zahra memiliki tugas yaitu tugas resum. Nah, yang pertama yaitu buatlah resum mengenai materi selanjutnya yaitu jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Resum kalian ditulis di kertas HVS 1 lembar. Nah, resum yang kalian tulis itu mencakup kelengkapan materi dan poin-poin pembahasan pada jaringan penyusun organ pada tumbuhan, baik itu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian dalam penulisan resum, alangkah baiknya ditulis dengan rapi, boleh dikreasikan sesuai dengan kreativitas kalian. Dan kemudian resum kalian submit atau kalian kumpulkan di Google Classroom dengan tepat waktu ya. Nah, selanjutnya jika ada yang mau ditanyakan mengenai materi struktur dan jaringan tumbuhan, boleh ditanyakan ke Ibu pada WA atau Google Classroom nanti. Nah, demikian yang bisa Ibu Zahra sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pelajaran kali ini berkah dan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.